Gasing adalah salah satu permainan tradisional yang memiliki prinsip kerja yang ternyata banyak menghasilkan teknologi, yaitu teknologi yang menggunakan giroskop. Nah, bagaimana gasing ini dapat bergerak? Perlu diketahui, ketika gasing berputar, dia akan cenderung condong terhadap sumbu vertikal. Ia akan memutari porosnya seperti yang dapat dilihat. Pada saat bersamaan, ia juga berputar mengelilingi sumbu vertikal atau sumbu Z, dan didapatlah sudut gasing tadi sebesar alfa. Kemudian di sini kita akan menganalisis bagaimana momentum sudut bekerja pada gasing ini. Ketika berputar pada porosnya, gasing akan berputar dengan kecepatan sudut atau omega dan menghasilkan momentum sudut sebesar L yang arahnya sejajar atau sama dengan porosnya. Selanjutnya, ketika mengelilingi sumbu Z, bagaimana gasing ini bekerja? Anggap saja sudut yang terbentuk antara garis vertikal dan kemiringan garis itu adalah alfa, dan CM adalah pusat massa gasing tersebut, di mana beratnya adalah W. Gaya W ini akan menghasilkan gaya normal pada sumbu Z sebagai N. Selanjutnya, kita misalkan jari-jari dari pusat O ke pusat massa ini adalah R, maka akan menghasilkan jarak dari pusat massa ke sumbu Z itu adalah X. Hasil kali antara R dan W ini akan menghasilkan momen gaya pada sumbu Y atau torsi. Ketika memutari sumbu Z, momen gaya yang bekerja adalah torsi sama dengan R cross W, atau torsi sama dengan M G R sin alfa, di mana M ini adalah massa, G adalah kecepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari. Atau dapat disimpulkan menjadi torsi sama dengan M G kali X, atau R sin alfa sama dengan X. Nah, kemudian terjadi perubahan momentum sudut dari keadaan T1 ke T2 atau perbedaan waktu, di mana delta L sama dengan L1 dikurang L. Nah, kemudian besarnya momen gaya juga dapat dinyatakan sebagai perubahan momentum sudut persatuan waktu, di mana torsi sama dengan delta L per delta T, dan torsi sama dengan delta L per delta T, dan juga torsi DT sama dengan DL. Nah, pada perubahan sudut yang kecil berlaku d theta Z sama dengan DL per L sama dengan MGX kali DT per IW atau inersia omega. Kemudian d delta Z d theta Z per DT sama dengan MGX per I omega, atau dapat kita simpulkan menjadi omega Z sama dengan MGX per inersia omega. M sebagai massa, G sebagai percepatan gravitasi, dan X adalah jarak.